adik-adik, hari ini Kak Angel bersama dengan seseorang yang baru. Namanya adalah Kak Preti. Coba Kak Angel hitung sampai 3, semua katakan halo Kak Preti. 1, 2, 3. Halo Kak Preti. Nah adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Fitri Pemulihan Kupang. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan yel-yel kita ya. Ayo semuanya. 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, grow glow and go. 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, grow glow and go. 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, grow glow and go. 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, 3G Kids grow glow and go, grow glow and go. Yeay. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, glow, bersinar terang seperti karakter Kristus, dan grow, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang selalu menjagai kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat bertumbuh dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Sebab kita mempunyai Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Ayo adik-adik semua kita bertepuk tangan bersemangat memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi semuanya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, ayo semuanya. Terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari adik-adik kita masih terus memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, bersemangat kita memuji Tuhan. Kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita adik-adik. Mari bersemangat kita memuji Tuhan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja.
Dia Sang Raja. Sekali lagi semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ayo semuanya, pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ayo semuanya, selamanya. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita telah memuji Tuhan adik-adik, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan Kak Priti akan memimpin kita dalam berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, dititipkan kepada orang tua, dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan hidup kita adik-adik. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi semuanya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Bapa yang kita andalkan. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan. Amin. Menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Kau Allah yang besar. Mari adik-adik dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Runi. Yeay! Shalom adik-adik kids yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Adik-adik mempersiapkan hati, adik-adik lipat tangan, duduk yang manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada di dalam ibadah 3G Kids Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan ada di hati kami masing-masing, memberikan kami ketenangan, ketertiban untuk kami dapat belajar firman Tuhan, kami dapat mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak 3G Kids yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di minggu ini adik-adik kita akan belajar dari judul yang masih sama. Sudah belajar 2 minggu. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa judulnya? Iya, benar sekali, The Power of God atau kuasa Tuhan. Kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Kitab yang akan kita baca adalah dari Markus pasalnya yang kelima ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Nah, adik-adik, dalam kisah ini Tuhan Yesus sedang dalam suatu perjalanan. Nah, Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke rumah seorang kepala ibadah yang bernama Yairus. Tujuan Tuhan Yesus ke rumah Yairus adalah karena Yairus meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah, di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke rumah Yairus, ada seorang perempuan. Di dalam perjalanan ini Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini adik-adik, dia dalam keadaan yang sakit. Dia sedang menderita sakit perdarahan. Dan sudah cukup lama adik-adik, sudah 12 tahun lamanya dia menderita sakit perdarahan.
Nah adik-adik, kalau kita sendiri ya, kalau adik-adik sedang sakit, kalau 1 hari sakit perut kah atau sakit gigi kah, 2 hari mungkin masih bisa tahan. Tapi adik-adik bayangkan kalau 1 minggu atau 2 minggu adik-adik dalam keadaan sakit, itu sudah tidak nyaman ya adik-adik. Tidak bisa bermain, tidak bisa belajar, tidak bisa beraktivitas. Semuanya menjadi terhambat karena sakit. Itu keadaan yang sangat-sangat tidak enak ya adik-adik. Nah perempuan ini dia sedang menderita sakit dan dia sudah pergi ke berbagai tabib. Tidak hanya 1 tabib adik-adik, banyak tabib dia pergi untuk dia berobat. Namun sayangnya hasilnya dia belum bisa sembuh, penyakitnya belum bisa sembuh. Padahal uangnya sudah habis, harta kekayaannya sudah habis untuk membeli obat, untuk perawatan-perawatannya. Namun dia belum memperoleh kesembuhan. Malah adik-adik penyakitnya ini semakin parah. Namun adik-adik bersyukurnya bahwa selama perempuan ini mengalami sakit, di dalam 12 tahun dia mengalami sakit, dia mendengar kisah tentang seorang pribadi. Dia mendengar 1 nama yang luar biasa. Siapa dia? Yaitu nama Tuhan Yesus. Nah, dia mendengar dari orang-orang bercerita kepada dia tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Orang bercerita, wow, Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Banyak kisah-kisah ajaib tentang Tuhan Yesus yang dia dengar. Nah oleh karena itu dengan keadaannya sakit, dia sudah hampir putus asa karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Setelah menjalani perawatan, akhirnya dia memiliki ide untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke rumah Yairus, bertemulah Tuhan Yesus dan perempuan ini. Mereka bertemu dan perempuan ini berjalan dari belakang Tuhan Yesus, lalu dia mulai menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Dan dia berkata, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Wow, iman yang luar biasa dari perempuan ini. Dan apa yang dia dapatkan adik-adik? Seketika itu juga ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia pun sembuh. Puji Tuhan, dia sembuh. Perempuan ini mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan dari sakit yang dia derita selama ini. Haleluya. Dan saat itu juga ternyata Tuhan Yesus merasakan, oh ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mulai bertanya, siapa yang menjamah jubah saya? Siapa yang sudah menjamah jubahku sehingga ada sesuatu yang terasa keluar dari tubuhku? Ada kekuatan yang keluar dari tubuhku. Nah karena adik-adik di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus kan tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Sudah begitu ada banyak orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah karena banyak orang, makanya orang tidak tahu siapa yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Maka murid-murid menjawab kepada Tuhan Yesus, kami tidak tahu siapa yang menjamah jubah Tuhan sebab di sini banyak orang. Lalu Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan Yesus melihat. Dan tiba-tiba perempuan ini dia datang, dia takut, dia gemetar, namun dia tersungkur. Lalu dia mengaku, Tuhan, akulah orang yang menjamah jubah Tuhan. Sebab aku percaya kalau aku menjamah jubah Tuhan, pasti aku sembuh. Sebab aku sedang sakit. Dan aku pun sembuh. Nah adik-adik ada satu pelajaran di sini yang bisa sama-sama kita pelajari. Ketika kita melakukan suatu perbuatan secara diam-diam, namun ketika harus ketahuan perbuatan tersebut, kita harus berani untuk mengaku. Kita harus berani untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab, kita tidak boleh berbohong, sebab itu dosa. Nah perempuan ini adik-adik lihat bahwa memang dia takut, memang dia gemetar, tapi dia berani untuk mengakui perbuatannya dia. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus melihat dia, lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus sangat terkesan dengan iman dari perempuan ini sehingga Tuhan Yesus tidak marah-marah kepada perempuan ini, namun Tuhan Yesus justru memberkati perempuan ini.
Nah, adik-adik, dari kisah di atas kita dapat belajar bahwa hal yang paling penting agar adik-adik bisa melihat mujizat Tuhan, bisa melihat keajaiban Tuhan adalah satu kata, yaitu iman. Adik-adik harus mempunyai iman percaya di dalam hati adik-adik, dan biarlah melalui iman percaya itu Tuhan mencurahkan kuasa-Nya dan Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib melalui iman yang adik-adik punya. Seperti perempuan ini, dia sembuh bukan hanya karena dia berjumpa dengan Kristus, bukan hanya karena dia menjamah jubah Kristus, tetapi yang terutama karena iman percaya bahwa dengan menjamah jubah Tuhan, dengan berjumpa dengan Tuhan, imannya berkata bahwa dia sembuh, maka dia pun bisa sembuh. Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit, Tuhan Yesus berkuasa atas setiap masalah. Oleh karena itu adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adik-adik sedang dalam keadaan sakitkah, ataukah punya masalah, atau hal-hal yang sulit dalam kehidupan adik-adik, belajar percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu semua bisa teratasi, itu semua bisa mendapatkan solusi, dan adik-adik bisa melihat mujizat dengan iman yang adik-adik punya. Nah, hal yang kedua, kita terus belajar bahwa adik-adik jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa melakukan apapun, Tuhan mampu melakukan apapun di dalam kehidupan adik-adik. Dengan cara apapun, Tuhan sanggup menolong kehidupan adik-adik. Terus miliki iman dalam kehidupan adik-adik, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, sebab Tuhan terus bekerja, sedang bekerja, dan akan terus bekerja di dalam iman yang adik-adik punya. Nah, adik-adik, pelajaran firman Tuhan kita sudah selesai. Ada ayat hafalan yang perlu untuk adik-adik hafalkan dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lupa dihafalkan ya. Sekarang mari kita semua tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami selama ibadat Riji Kids ini. Dari awal sampai dengan pada akhirnya, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami terus meminta Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh anak-anak Tuhan itu dapat ada di dalam hati mereka, mereka mengerti dan dapat mengaplikasikan Tuhan setiap firman Tuhan ini, terutama di dalam iman mereka. Mereka terus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus terus bekerja dengan iman mereka. Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat-mujizat dalam hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak Riji Kids ini Tuhan Yesus, di dalam pertumbuhan rohani mereka Tuhan Yesus, mereka terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak-anak kids ini di dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka Tuhan, berikan mereka segala sesuatu yang terbaik Tuhan, dan masa depan yang terbaik Allah berikan bagi mereka. Berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka dalam pekerjaan, pendidikan, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Allah Tuhan memberkati mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati gereja kami, gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan menolong gereja kami terus bertumbuh Tuhan, menjadi gereja saluran berkat Tuhan, menjadi gereja yang membawa pesan pemulihan kepada banyak jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kami di dalam pertumbuhan gereja, di dalam setiap pergumulan dan permasalahan dalam gereja ini. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Tuhan, kami terus mendoakan untuk gembala kami Tuhan, Bapak Mama Gembala, keluarga, anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, menyertai Bapak Mama Gembala di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Tuhan mengurapi, memberikan hikmat, perlindungan, kuasa Tuhan, dan juga Tuhan memberkati untuk anak-anak di dalam pendidikan, masa depan yang terbaik. Allah memberkati keluarga Bapak dan Mama Gembala.
Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk provinsi kami, untuk kota kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat yang besar bagi bangsa kami, bagi provinsi dan kota kami, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, di masa pandemi yang sulit ini, Tuhan Allah memberkati, Tuhan berikan kekuatan agar kami semua boleh pulih dari masa pandemi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah 3G Kids ini, Tuhan. Semuanya sudah berlangsung dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir, Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami menerima berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai semua kami sampai dengan Maranatha. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama apakah Preti? Iman kita membawa kita melihat mujizat. Dan yang kedua, Tuhan mampu menggunakan segala cara untuk menolong kita. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-37 yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan. God bless you and we love you. Bye.